Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya Ahsani Taslim di kesempatan yang alhamdulillah bahagia kali ini. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang materi muraqabatullah yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Latif selaku dosen pengampu mata kuliah hadis akhlak yang akan kembali saya resum ataupun saya ulang kembali materi yang telah beliau sampaikan. Oke teman-teman semuanya, jangan tanpa berpanjang lebar kata lagi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita akan mempelajari muraqabatullah dari awal. Apa itu sih sebenarnya muraqabatullah? Yang pertama, makna muraqabatullah dalam Islam secara bahasa berasal dari kata raqaba yuraqibu yang berarti mengawasi atau memperhatikan. Dalam konteks akhlak Islam, muraqabatullah bermakna seorang hamba Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-geriknya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Nah, dalam pembahasan ini juga terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana hadis tentang ihsan yang artinya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi muraqabatullah adalah sikap batin yang tumbuh dari keyakinan bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi, sehingga mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa baik di depan orang lain maupun saat sendirian. Nah, muraqabatullah ini artinya Allah akan mengawasi setiap gerak-gerik kita, langkah-langkah kita, apapun yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, Allah akan tetap tahu apapun yang kita kerjakan dan bagaimanapun kelakuan kita ketika sendirian. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua terkait muraqabatullah. Apakah dianggap penting dalam pembinaan akhlak seorang muslim, utamanya bagi kita mahasiswa? Nah, dalam kasus ini muraqabatullah menjadi benteng moral dalam diri terutama mahasiswa yang berada dalam fase kritis dalam membentuk karakter menghadapi godaan kebebasan teknologi dan tekanan sosial. Ketika seseorang memiliki kesadaran bahwa Allah selalu melihatnya, maka ia akan berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, bahkan niat. Akhlak yang baik tidak lagi bergantung pada pengawasan dosen, orang tua, teman, tetapi tumbuh dari kesadaran spiritual yang mendalam. Ini yang membedakan akhlak yang diawasi manusia dengan akhlak yang diawasi oleh Allah. Nah, makanya muraqabatullah ini bagi kita mahasiswa sangat-sangat dianggap penting, karena muraqabatullah itu kan berarti kita diawasi oleh Allah. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa di sini kan rata-rata berada di tanah rantau yang jauh dari orang tua, jauh dari pengawasannya. Oleh karena itu, pengawasan yang paling baik adalah pengawasan Allah supaya kita tetap berada tepat di jalannya. Begitu ya teman-teman semuanya. Lanjut saja teman-teman. Kita ke pembahasan ketiga. Teman-teman semua tahu apa pembahasan ketiganya? Nah, kita bahas bersama saja, yaitu hubungan antara muraqabatullah dengan konsep ihsan yang ada di hadis Jibril. Kalau di Arba'in Nawawi itu ada di hadis nomor 2 yang paling panjang. Nah, langsung masuk saja pembahasannya. Muraqabatullah adalah salah satu bentuk penerapan nyata dari konsep ihsan. Ihsan di sini berarti mencapai puncak kualitas ibadah dan moral, berbuat baik mungkin karena merasa malu dilihat oleh Allah. Jika ihsan adalah tujuan spiritual, maka muraqabatullah adalah jalan untuk mencapainya. Orang yang hidup dengan kesadaran muraqabatullah akan otomatis mencapai derajat ihsan, menjaga pandangan dan amal akan selalu sesuai dengan ridho Allah. Begini, muraqabatullah itu jalannya, ihsan itu adalah tujuannya. Misalnya kita mau ke Jakarta, itu kan kita harus melalui jalan menuju Jakarta itu kita ibaratkan sebagai muraqabatullah, dan Jakartanya itu kita ibaratkan sebagai ihsan. Nah, ketika kita mau mencapai ihsan kan nggak mungkin dong kita langsung sampai ke sana tanpa melalui jalan itu. Nah, bagaimana ihsan di sini kalau kita tidak melakukan muraqabatullah akan sangat sulit kita mencapai derajat ihsan tersebut. Lanjut saja teman-teman. Selanjutnya kita bahaslah
beberapa contoh muraqabatullah kita sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek saat ujian. Ini yang biasanya menjadi penyakit kronis bagi mahasiswa yang masih suka mencontek pekerjaan temannya, padahal kita sadar bahwa Allah melihat kita, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan buruk itu. Yang kedua, menjaga etika di media sosial. Kita sebagai mahasiswa Gen Z, pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya media sosial. Untuk itu, kita harus tetap senantiasa menjaga yang ada atau yang kita lakukan di dalam media sosial itu, karena Allah akan terus memantau kita. Yang terakhir, ini adalah mengelola waktu belajar dan ibadah dengan disiplin meskipun tidak ada yang diawasi. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kita sebagai mahasiswa berada di tanah rantau yang jauh dari orang tua. Mestinya kita agak sedikit tidak terurus, maksudnya tidak terurus, agak sedikit jauh dari pengawasan orang tua. Makanya dengan kita melaksanakan atau kita menerapkan muraqabatullah dalam kehidupan sehari-hari atau sikap muraqabatullah dalam kehidupan sehari-hari ini, kita pastinya akan dapat mengontrol diri kita sendiri walaupun berada jauh dari orang tua. Ini yang terakhir, pembahasan terakhir tentang dampak dari lemahnya mahasiswa yang jauh dari muraqabatullah. Yang pertama, jika muraqabatullah seorang mahasiswa lemah, maka seseorang mudah tergelincir dalam kemunafikan moral, berbuat baik hanya saat dilihat orang lain dan melakukan dosa saat tak terlihat. Itu sangat naudzubillah min dzalik. Seharusnya kita sebagai mahasiswa harus menerapkan muraqabatullah yang apabila kita tidak boleh melakukan dosa ketika terlihat ataupun tidak terlihat orang lain, karena Allah pasti akan melihat kita. Hal ini bisa melahirkan krisis integritas, budaya menyuntik, korupsi waktu, bahkan perilaku digital yang tidak etis. Maka penguatan muraqabatullah penting agar mahasiswa menjadi pribadi yang berintegritas. Saya ulangi lagi, berintegritas, bertanggung jawab dan jujur, baik di dunia akademik maupun kehidupan sosial. Nah, kita mahasiswa setelah pembahasan tadi panjang lebar yang saya sampaikan, kita mahasiswa harus menerapkan sikap muraqabatullah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan muraqabatullah kita pasti akan terjaga dari kehidupan ataupun perilaku yang naudzubillah min dzalik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Ahsanin Taklim, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.